Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faranina Yulian MPD dalam mata kuliah Kalkulus Diferensial. Ya, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang limit fungsi dan teorema limit fungsi. Yang pertama kita bahas adalah tentang limit fungsi. Definisi makna limit secara intuisi. Untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C, F pada X sama dengan L, berarti bahwa ketika X dekat tetapi berlainan dari C, maka F pada X dekat ke L. Kita lihat contoh 1. Carilah limit X mendekati 3 dalam kurung 4X kurangi 5. Penyelesaiannya, ketika X dekat dengan 3, maka persamaan 4X kurangi 5 dekat terhadap 4 kali 5 dikurangi 4 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadi kita tuliskan hasilnya limit X mendekati 3 dalam kurung 4X kurangi 5 adalah 7. Jadi X pada persamaan kita ganti dengan angka 3. Contoh 2. Carilah limit X mendekati 3, X pangkat 2 kurangi X kurangi 6 per X kurangi 3. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa X kuadrat dikurangi X kurangi 6 per X kurangi 3 tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Tetapi itu tidak masalah. Untuk mendapatkan gagasan tentang apa yang terjadi ketika X mendekati 3, kita dapat menggunakan kalkulator untuk menghitung ekspresi yang diberikan. Misalnya pada 3,1, 3,01, 3,001 dan seterusnya. Tetapi akan lebih baik apabila kita sederhanakan dengan menggunakan aljabar. Limit X mendekati 3, persamaannya X kuadrat dikurangi X kurangi 6 per X kurangi 3 sama dengan limit X mendekati 3. Nah, ini persamaan yang di atas kita cari akar-akar persamaannya, ternyata adalah X kurangi 3 kali X tambah 2 dibagi X kurangi 3. Nah, sehingga bisa kita bagi X kurangi 3 dibagi dengan X kurangi 3 hasilnya adalah 1. Sehingga sisanya limit X mendekati 3 X tambah 2 sama dengan, nah baru kita masukkan angka 3 tersebut. 3 tambah 2 sama dengan 5. Pencoretan X kurangi 3 dalam melangkah kedua diperbolehkan karena definisi limit mengabaikan perilaku tepat di X sama dengan 3. Ingat, X kurangi 3 per X kurangi 3 sama dengan 1 selama X tidak sama dengan 3. Definisi limit kiri dan limit kanan. Untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C positif, F pada X sama dengan L, berarti bahwa ketika X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka F pada X dekat ke L. Demikian pula, untuk mengatakan bahwa berarti bahwa limit X mendekati C negatif, F pada X sama dengan L, ketika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka F pada X adalah dekat ke L. Teorema A. Limit X mendekati C, F pada X sama dengan L. Jika dan hanya jika limit X mendekati C negatif, F pada X sama dengan L, dan limit X mendekati C positif, F pada X sama dengan L. Definisi tak normal tentang limit mengatakan bahwa limit X mendekati C, F pada X sama dengan L, bermakna bahwa F pada X dapat dibuat sedekat mungkin ke L, asalkan X cukup dekat, tetapi tidak sama dengan C. Kita lihat contoh 4. Buktikan bahwa limit X mendekati 4 dengan persamaannya 3X kurangi 7 sama dengan 5. Nah, analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif sebarang, kita harus menghasilkan delta lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga nilai mutlak X kurangi 4 lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X kurangi 4 lebih kecil dari delta. Menjadi
nilai mutlak 3x kurangi 7 dikurangi 5 lebih kecil dari epsilon. Pandangan pertidaksamaan di sebelah kanan. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah kanan yang ini. Nilai mutlak 3x kurangi 7 dalam kurung dikurangi 5 itu lebih kecil dari epsilon jika dan hanya jika. Nah, 3x dikurangi 12 lebih kecil, nilai mutlak 3x kurangi 12 lebih kecil dari epsilon. Dan 12 ini didapatkan dari negatif 7 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 12. Jika dan hanya jika nilai mutlak 3, nah kita keluarkan angka 3-nya sehingga 3 dikeluarkan, sisa dalam kurung adalah x kurangi 4 lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita pisahkan nilai mutlaknya antara nilai mutlak 3 dengan nilai mutlak x kurangi 4. Ini masih tetap pertidaksamaannya lebih kecil dari epsilon. Setelah itu, angka nilai mutlak 3 ini mau kita buat jadi 1 sehingga kedua-duanya kita bagi dengan positif 3. Yang ini menjadi 1 ya, tidak ditulis. Kemudian yang ini jadi epsilon per 3. Jadi nilai mutlak x kurangi 4 lebih kecil dari epsilon per 3. Sekarang kita lihat bagaimana memilih delta, yakni delta sama dengan epsilon per 3. Tentu saja sembarang delta yang lebih kecil akan memenuhi. Bukti formal, misalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon per 3. Maka nilai mutlak x kurangi 4 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta mengimplikasikan nilai mutlak 3x kurangi 7 kurangi 5 sama dengan nilai mutlak 3x kurangi 12 sama dengan nilai mutlak 3 dalam kurung x kurangi 4 sama dengan 3 kali nilai mutlak x kurangi 4 lebih kecil dari 3 delta sama dengan epsilon. Jika Anda baca rangkaian pertidaksamaan dan sebuah identitas ini dari kiri ke kanan dengan menggunakan sifat transitif dari sama dengan dan lebih kecil, Anda dapat lihat bahwa nilai mutlak 3x kurangi 7 kurangi 5 lebih kecil dari epsilon. Definisi limit kanan mengatakan bahwa limit x mendekati c, f pada x sama dengan L. Berarti bahwa untuk tiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga x kurangi c lebih besar dari 0 dan x kurangi c lebih kecil dari delta menjadi nilai mutlak f pada x kurangi L lebih kecil dari epsilon. Kita lihat teorema limit, teorema A, teorema limit utama. Misalkan n bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka berlaku 9 teorema limit utama ya. Ada limit X mendekati C, K itu sama dengan K. Kemudian limit X mendekati C, X sama dengan C. Limit X mendekati C, K kali F pada X sama dengan K kali limit X mendekati C, F pada X. Kemudian yang keempat, ini tadinya penjumlahannya dalam kurung menjadi di luar kurung. Kemudian berlaku untuk pengurangan dan perkalian. Untuk pembagian juga sama. Tadinya pembagiannya f pada x per g pada x. Sekarang dipisahkan menjadi limit x mendekati c, f pada x dibagi limit x mendekati c, g pada x. Asalkan limit x mendekati c, g pada x-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ini untuk perpangkatan dan yang ke-9 adalah limit x mendekati c, akar dari n f pada x sama dengan akar dari n limit x mendekati c, f pada x asalkan limit x mendekati c, f pada x lebih besar dari 0 ketika n genap. Kita lihat contoh penggunaan teorema limit utama. Contoh 7. Carilah limit x mendekati 3, 2x pangkat 4. Penyelesaiannya di sini kita gunakan teorema 3 sehingga angka 2-nya bisa dipindahkan ke depan. Kemudian setelah itu kita hitung x-nya, kita ganti dengan 3. Sehingga bisa kita hitung 2 kali 3 pangkat 4. Hasilnya di sini 2, kemudian ini 81 dan hasil terakhirnya adalah 162. Ini tidak menggunakan teorema ya, teoremanya hanya yang 3 ini salah penempatan ya, 8 dan 2-nya.
Selanjutnya adalah contoh 8. Carilah limit X mendekati 4, 3X kuadrat dikurangi 2X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 4, 3X kuadrat dikurangi 2X. Nah, yang pertama pakai teorema 5, tadinya di dalam kurung pengurangannya, sekarang kita keluarkan dari kurung, sehingga satu persatu persamaan dituliskan limitnya. Selanjutnya adalah kita kerjakan limit yang pertama itu yang di depan, 2-nya itu pakai teorema 3 ya. 3-nya itu pindahkan ke depan, angka 3-nya. Nah, yang ini 2-nya pindahkan ke depan. Selanjutnya kita pakai teorema 8. Nah, teorema 8 itu pangkatnya tadinya di sini di dalam ya, kita pangkatkan di luar. Lalu selanjutnya kita pakai teorema 2. Teorema 2 di sini. Nah, ini tinggal ganti angkanya ya. Tadinya X menjadi 3. Ini harusnya 3 ya, maaf. Ini harusnya 3 ya. Benar, maaf. Sebentar. Yang salahnya bukan yang itu ya, bukan yang ini. Yang salahnya yang ini ya, harusnya adalah 4 ya, mendekati 4. Oke. Nah, sehingga setelah kita hitung hasilnya adalah 40. Selanjutnya adalah teorema B atau teorema substitusi. Jika f fungsi polinomial, maka limit x mendekati c, f pada x sama dengan f pada c. Asalkan f pada c terdefinisi. Dalam kalkulus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada c tidak nol. Kita lihat contoh 10, carilah limit x mendekati 2. 7x pangkat 5 kurangi 10x pangkat 4 kurangi 13x tambah 6. Dibagi 3x kuadrat dikurangi 6x kurangi 8. Nah, penyelesaiannya untuk yang ini kita langsung dimasukkan nilai daripada x-nya. Kita ganti dengan 2. Jadi 7 kali 2 pangkat 5 kurangi 10 kali 2 pangkat 4 dikurangi 13 kali 2 tambah 6. Dibagi 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 8. Ternyata hasil akhirnya adalah negatif 11/2. Teorema C. Jika f pada x sama dengan g pada x, untuk semua x di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan c, terkecuali mungkin pada bilangan c sendiri. Dan jika limit x mendekati c, g pada x ada, maka limit x mendekati c, f pada x ada, dan limit x mendekati c, f pada x sama dengan limit x mendekati c, g pada x. Nah, kita lihat contoh 11, carilah limit x mendekati 1, persamaannya x kurangi 1 per akar x kurangi 1. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya ya. Nah, sekawannya adalah yang di bawahnya, yang pembaginya ini. Berarti kalau ini tadinya negatif atau kurang, maka kita kalikan dengan akar x tambah 1 ya. Atau ini kalau dituliskan sebelum ke sini, nah ini kita kali dengan, jadi ini limit x mendekati 1, x kurangi 1 per akar x kurangi 1 kali akar, ini akar ya, x tambah 1 per akar x tambah 1. Nah, setelah kita kalikan, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Akar x kurangi 1 kali akar x plus 1 per akar x kurangi 1. Sama dengan limit x mendekati 1 akar x tambah 1.
sisanya ini ya. Sama dengan